warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan nomor perkara nomor 25/PDTG/2020/PN-PSP atas nama terdakwa Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, silakan bawa terdakwa untuk masuk. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Kurniawan, tempat lahir Padang Sidimpuan 10 Juli 1997 dengan umur 27 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Losung, Gang Martabe, agama Kristen, pekerjaan wirausaha. Apakah saudara terdakwa sudah sehat secara rohani maupun secara jasmani untuk mengikuti persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, saudara terdakwa. Saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Sudah, Yang Mulia. Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Namira dan Saudari Febrianisa. Apakah Anda penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Baiklah, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibaca saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih. Surat dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dengan memperhatikan dakwaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama saudara Kurniawan Aldi, tempat lahir Padang Sidimpuan 10 Juli 1997, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Losung, Gang Martabe, agama Kristen dan pekerjaan wirausaha. Berdasarkan surat dakwaan singkat nomor B295 0.14.2/EPP.2/03/2023 tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Kurniawan Adi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah melakukan tindak
pembunuhan berencana terhadap saudari Ratna. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada malam itu saat jam 6.30 malam, terdakwa sampai ke rumah korban dengan keadaan mabuk, lalu memaksa untuk melakukan hubungan intim. Namun korban menolak hingga terjadilah penganiayaan yang menjadi penyebab hilangnya nyawa korban. Ia dipukuli dengan luka hingga banyak lebam di badannya, dan dengan hasil forensik didapatkan tulang hidungnya sudah patah. Kemudian karena panik, terdakwa menyusun rencana dengan menggantung korbannya yang merupakan pacarnya sendiri dengan tali hingga terlihat seperti bunuh diri. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana disebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikianlah surat dakwaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal 10 Agustus. Jaksa penuntut umum Fardin Khalil. Baiklah saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa telah mengerti apa yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan juga saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah Anda telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi? Kami siap yang mulia dan kami akan mengajukan barang bukti. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? Ada 2 orang. Silakan dihadirkan saksi pertama. Silakan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban Pak Hakim. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara dapat menjawabnya dengan jelas. Nama Anda Bella Angelica. Tanggal lahir 23 Januari 1997 dengan jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, alamat Sadabuan Padang Sidimpuan, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Kepada saudara, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menyangka kesaksian saya kesaksian saya dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. silakan. Baiklah, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk ini, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila Anda terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Baiklah, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenal yang mulia, dia adalah pacar dan teman saya. Apakah saudara saksi mengetahui terkait apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia, ditemukannya teman saya telah balikan diri di rumah.
korban karena ingin berkunjung ke rumah korban. Namun karena tidak ada jawaban dari korban, saya berkunjung ke rumah korban. Saya ketuk pintu korban, namun tidak ada jawaban satupun dari korban. Kemudian saya melihat dari jendela, kemudian saya melihat di balik gorden ada seperti sesuatu yang menggantung. Kemudian saya mencoba lagi untuk mengutuk dan membuka pintu yang ternyata tidak dikunci oleh korban. Ketika saya masuk, disitulah saya melihat korban telah gantung diri dan pikiran saya sudah kacau sehingga saya menelpon polisi. Jam berapa Anda datang ke rumah teman saudara? Jam 8.30 malam. Saudara jaksa penuntut umum, silakan bawa barang bukti ke dalam ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai barang-barang bukti yang telah kami temukan berdasarkan laporan dari kepolisian. Yang pertama, kami menemukan tali. Tali ini ialah tali yang digunakan untuk menggantung korban di rumahnya. Di dalam tali ini ditemukan sidik jari dari sang terdakwa. Yang Mulia bisa melihatnya sendiri. Dan yang kedua ada baju dari terdakwa yang didapatkan oleh kepolisian saat menggeledah rumah terdakwa. Baju ini memiliki bercak darah yang terbukti oleh ahli forensik merupakan bercak darah milik korban itu sendiri, yaitu Rani. Terima kasih. Baiklah, saudara saksi, apakah benar baju ini adalah baju yang saudara lihat saat melihat korban di TKP? Benar Yang Mulia, itu adalah baju dan celana yang ia gunakan saat itu. Apakah saudara jaksa penuntut umum ingin memberikan pertanyaan kepada saudara saksi? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengenal korban dengan baik? Dan apabila iya, coba ceritakan sedikit apa yang korban pernah katakan. Saya mengenal korban dengan baik. Akhir-akhir sebelum kejadian ini, korban sering berkeluh kesah kepada saya mengenai perilaku pacarnya. Ia mengaku pacarnya terlalu mengontrol kebebasannya. Ia juga mengaku sering dipukuli oleh pacarnya kalau tidak menuruti pacarnya. Apakah akhir-akhir yang Anda maksud ini bisa sedikit lebih spesifik? Sekitar 2 minggu yang lalu. Baiklah, pertanyaan kami sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, kepada penasehat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Ya, Yang Mulia, ada sedikit hal yang ingin kami tanyakan, Yang Mulia. Baiklah, silakan. Apakah saat pertama kali datang ke rumah korban, Anda melihat ada tanda orang lain yang baru saja pergi dari rumah? Tidak ada. Berdasarkan pernyataan Anda sebelumnya mengenai keluh kesah korban tentang perilaku pacarnya yang saat ini merupakan terdakwa, apakah Anda pernah melihat langsung terdakwa melakukan tindakan tersebut atau hanya mendengar cerita dari korban saja? Saya memang tidak pernah melihatnya langsung. Lalu, mengapa Anda sangat mempercayai cerita korban? Karena dalam 2 minggu terakhir ini, korban sering bercerita kepada saya hingga menangis terseduh-seduh sambil memperlihatkan bekas luka dari perilaku terdakwa. Bekas-bekas luka tersebut belum tentu berasal dari perilaku terdakwa. Bisa saja bekas luka tersebut berasal dari tindakan lain. Di sini saya hanya menceritakan apa yang saya ketahui dan Rani sendiri yang menceritakannya kepada saya. Terakhir, apakah korban pernah bercerita bahwa ia dipaksa oleh terdakwa untuk terus bersama terdakwa? Tidak pernah. Jelas sudah bahwa di balik cerita korban mengenai perilaku terdakwa, korban tetap memilih untuk bersama terdakwa tanpa adanya paksaan dari terdakwa. Baiklah, saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan, saudara saksi? Tidak ada. Kalau begitu, saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Saudara penasihat hukum, apakah Anda ingin menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi kedua. Baik, Yang Mulia. Panitera, mohon hadirkan saksi atas nama Hendra. Saksi atas nama Hendra agar memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dengan keadaan sebenarnya, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara dapat menjawabnya dengan jelas. Nama Anda Hendra Herlambang,
Tanggal lahir 25 September 1997 dengan jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, alamat Tanobato, Padang Sidimpuan, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara saksi bersiap dan bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Kepada saudara, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan kesaksian akan menerangkan kesaksian dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenar. Silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap kepada saudara agar dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, saya akan mulai bertanya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenalnya, Yang Mulia. Dia adalah teman saya. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui terkait perkara apa Anda diperiksa dalam persidangan hari ini? Ya, saya mengetahui, Yang Mulia. Saya dalam persidangan ini dipanggil dalam rangka terkait ditemukannya pacar teman saya gantung diri di rumahnya. Bisakah saudara saksi menceritakan apa yang saudara saksi ketahui? Saya Mulia. Pada saat ditemukannya korban gantung diri di rumahnya, yaitu pada tanggal 10 Juli, terdakwa sedang bersama saya. Terdakwa menemui saya pada pukul 7 malam dan mengajak saya untuk pergi ke klub. Namun pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk. Memang sebelum itu kami sudah berjanjian untuk pergi ke klub pada pukul 10 malam, tapi entah mengapa tiba-tiba terdakwa datang lebih awal ke rumah saya dan sudah dalam keadaan mabuk. Baiklah, apakah saudara penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Apakah benar bahwa terdakwa bersama Anda pada malam itu? Benar, Yang Mulia. Dia bersama saya dari pukul 7 malam hingga besok pagi. Saat menemui Anda, apakah ada terdakwa bercerita tentang pacarnya? Tidak ada. Terdakwa hanya mengajak saya pergi ke klub dan saat itu dia dalam keadaan mabuk sehingga kalimat-kalimat yang diucapkannya tidak begitu jelas. Kalau begitu, sudah jelas bahwa terdakwa tidak berada di rumah korban maupun bersama korban sejak pukul 11 malam tersebut. Dan terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sejak pukul 11 malam. Kami rasa cukup, Yang Mulia. Baiklah, silakan duduk kembali. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lain yang ingin Anda tunjukkan kepada saudara saksi? Ada sedikit, Yang Mulia. Apakah Anda yakin bahwa terdakwa saat sampai ke rumah Anda sudah dalam keadaan mabuk? Ya, saya yakin dan saya mengingatnya dengan jelas. Apakah Anda sebagai teman dari terdakwa pernah mendengar tentang bagaimana hubungan terdakwa dengan korban terkini? Saya pernah. Terdakwa sering sekali bercerita tentang pacarnya dengan saya. Ia sangat mencintai pacarnya, bahkan terkadang ia tidak sanggup bila pacarnya meninggalkannya. Apakah Anda benar-benar yakin dengan hal ini? Ya, saya yakin saya telah mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Baik, Yang Mulia, kami rasa cukup. Baik, kepada hakim anggota 2, apakah Anda memiliki pertanyaan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Kepada saudara hakim anggota 3, apakah Anda memiliki pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Saya rasa sudah cukup. Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saksi? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.
Kita akan lanjut ke pemeriksaan terdakwa. Terdakwa dipersilahkan mengambil tempat kembali di depan. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Ya, Yang Mulia, dia adalah pacar saya. Saudara terdakwa, apakah benar Anda membunuh korban? Tidak, Yang Mulia, sudah jelas bahwa dia bunuh diri. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana hubungan Anda akhir-akhir ini dengan korban sebelum ia ditemukan bunuh diri? Sebagai pacarnya, Anda harus tahu mengenai ini. Hubungan saya dengan korban belakangan ini baik-baik saja, Bu. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan korban? Terakhir kali saya bertemu dia pada malam hari sebelumnya. Berdasarkan hasil penggeledahan rumah Anda, pihak kepolisian menemukan baju yang memiliki bercak darah yang terbukti itu adalah darah sang korban. Apakah benar ini baju Anda? Ya benar, Bu, itu baju saya. Tentunya sebagai pasangan yang memilih hubungan baik, kalian tidak akan bertengkar, apalagi sampai ada bercak darah korban di baju Anda. Saudara terdakwa, bisakah Anda menjelaskan bagaimana korban bisa berakhir gantung diri di rumahnya sendiri? Dan jangan lupa, beserta sidik jari Anda ada di tali yang digunakan untuk menggantung korban berdasarkan laporan forensik. Baiklah, pada malam itu saya bertemu korban di rumahnya. Belakangan ini, saya makin tidak suka dengan korban dengan tingkahnya yang membantah saya. Saya pun mengajak korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak. Oleh sebab itulah, saya melakukan pemukulan yang brutal tanpa sadar. Karena panik, saya mempersiapkannya dan membuatnya seolah-olah sebagai kejadian pembunuhan. Baik, apakah Anda yakin Anda menyalahkan emosi Anda? Karena menurut pengakuan saksi kedua, Anda datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Saya datang dalam keadaan mabuk. Baik, sudah cukup yang mulia. Baiklah, kepada saudara penasihat hukum, apakah Anda ingin menyampaikan pertanyaan kepada saudara terdakwa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Bu, saya sudah mengatakan semuanya dengan sejujur-jujurnya dan dengan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, saya mengakui semua perbuatan saya. Apakah Anda memiliki rekan dalam menjalankan rencana ini? Tidak ada Bu. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya Bu, saya mengetahui akibat dan tindakan saya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pembunuhan itu? Saya menyesal, Bu. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup selesai. Baiklah, kepada hakim anggota 3, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa, apakah saat Anda melakukan tindak kejahatan, ada orang di sekitar rumah korban? Tidak ada Bu. Pukul berapa Anda melakukan tindak kejahatan ini? Perbuatan malam. Berarti, dalam rentan 2 jam ini, Anda merencanakan dan melakukan tindak kejahatan ini sendiri, Berarti dalam rentan 2 jam ini Anda melakukan dan merencanakan sendiri skenario korban bunuh diri ini? Ya Bu, saya saja tidak menyangka bahwa kasih saya yang saya cintai itu harus memegang nyawa hanya karena emosi saya. Apakah Anda memiliki motif lain dalam kasus ini? Tidak ada Bu. Baiklah, saya rasa cukup Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi kepada saudara terdakwa? Tidak ada lagi Yang Mulia. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan lain, kepada saudara penuntut umum, apakah Anda sudah siap untuk membacakan tuntutan pada hari ini? Ya, kami siap Yang Mulia. Surat tuntutan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama Kurniawan Aldi, tempat lahir Padang Sidimpuan 10 Juli 1997, berusia 27 tahun, berjenis kelamin laki-laki,
dengan kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kampung Losung, Gang Martabe, beragama Kristen dan memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Berdasarkan surat pelimpahan dakwaan perkara acara pemeriksaan singkat nomor B295-O-4.EPP.2-03-03-2023 tanggal 10 Agustus 2023, terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Kurniawan Aldi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2023 sekiranya pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Peradilan Negeri Padang Sidimpuan telah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Ratna Sari, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, hasil forensik, dan keterangan terdakwa, yaitu yang pertama merupakan keterangan saksi-saksi. Berdasarkan keterangan saksi pertama, yakni Ayu Mizalfa, telah menyatakan bahwa ia mendengar sendiri dari korban mengenai perilaku terdakwa yang sering memukulinya, dan saudara saksi telah bersumpah dengan keyakinannya hingga dapat dipertanggungjawabkan. Saksi kedua mengaku saat korban datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk, telah berarti ia melakukan tindak bejatnya dengan keadaan mabuk bahkan sebelum datang ke rumah korban, lalu memaksanya berhubungan, namun karena ditolak, dalam kondisi itulah ia membunuhnya. Yang kedua ialah barang bukti. Dengan pengobservasian TKP oleh polisi yang mendapatkan barang bukti berupa tali yang digunakan untuk menggantung korban, kemudian dengan penggeledahan di rumah terdakwa, polisi kembali menemukan baju terdakwa yang ada bercak darahnya yang diduga sebagai pakaian yang ia pakai saat mengeksekusi korban. Yang ketiga, hasil forensik. Dengan hasil forensik yang sudah dapat dipastikan oleh tenaga medis bahwa pada tali yang digunakan untuk menggantung korban terdapat sidik jari sang terdakwa yang secara langsung menjadikannya sebagai pengeksekusi rencana ini. Dengan didapatnya baju berlumuran darah dari rumah terdakwa, forensik telah membuktikan bahwa terdapat DNA saudara Ratna, korban dari kejadian ini. Yang keempat, keterangan terdakwa. Terdakwa Kurniawan Adi telah mengaku benar bahwa ia mengenal korban, benar bahwa ia adalah pacarnya korban, benar bahwa dia datang ke rumah pacarnya dalam keadaan mabuk, benar bahwa dia memaksa Ratna, pacarnya, untuk melakukan hubungan badan, benar ia memukuli Ratna hingga meregang nyawa, dan benar bahwa ia telah merencanakan dan mengeksekusi korban sendiri. Juga benar bahwa ia melakukan itu semua sendirian. Terakhir ialah benar bahwa ia mengaku bersalah dan telah melakukan hal tersebut. Lanjut kepada pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana kami sebutkan di awal tuntutan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Kurniawan Aldi, dengan pengakuan secara langsung oleh terdakwa itu sendiri. Demikian juga di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dan selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang kedua adalah unsur melakukan pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban bernama Ratna Sari. Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2023 sekiranya pukul
19 WIB bertempat di Kampung Maracar, Gang Melati nomor 12. Bahwa pada malam itu pada saat jam 6.30 malam, terdakwa sampai ke rumah korban dengan keadaan mabuk, lalu memaksa untuk melakukan hubungan badan, namun korban menolak hingga terjadilah penganiayaan yang menjadi penyebab hilangnya nyawa korban. Bahwa korban dipukul dengan brutal hingga banyak lebam di badannya, dan dengan hasil forensik didapatkan tulang hidupnya yang sudah patah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Kurniawan Aldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 340 KUHP, dan terdakwa Kurniawan Aldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 340 KUHP. Mengingat bahwa di dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, maka terdakwa dapat